Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita belajar matematika ya. Anak-anak Bu Guru dibuka dulu buku matematikanya halaman 115. Nah, sekarang kita akan belajar membaca data. Nah, membaca data itu berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Sekarang kita buka di halaman 116. Nah, membaca data itu bisa membaca datanya dalam bentuk daftar. Nah, di sini ya ada daftarnya. Nah, olahraga kegemaran siswa kelas 5 tuh banyak sepak bola 7 siswa dan dan yang lainnya ya. Nah, jadi dibacanya itu sebanyak 7 siswa gemar sepak bola. Kenapa gemar? Kan ini datanya tentang olahraga kegemaran ya. Nah, itu membaca data dalam bentuk daftar. Yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel. Di sini disajikan datanya dalam bentuk tabel ya. Tuh ada nomor 1, kegemarannya apa? Melukis. Banyak siswanya 6. Sama, ini membacanya juga seperti tadi yang di daftar, tidak beda jauh ya. Nah, jadi dibacanya sebanyak 6 siswa gemar melukis. Nah, ada siswanya jumlahnya ada 6 gemar melukis. Kalau yang 5 gemar menari. Kalau yang bermain musik ada 7 siswa. Jadi seperti itu ya. Itu yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel. Nah, yang ketiga, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Jadi di sini ada contoh piktogram jumlah buku cerita yang dimiliki. Jadi disajikannya itu dalam bentuk gambar. Ya, Mita, tuh gambar bukunya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi Mita memiliki 4 buku cerita. Kemudian sekarang ini Ajeng. Ajeng banyak kan? Tuh, Ajeng berapa? Hitung aja bukunya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Ajeng memiliki 5 buku cerita. Jadi disajikannya bukunya itu dalam bentuk gambar buku ya. Untuk yang keempat yaitu membaca data dalam bentuk diagram batang. Nah, ini sudah dijelaskan ya waktu di kelas 4 juga ya. Nah, diagram batang ini merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Nah, seperti ini nih. Tuh, ini nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nah, di bawahnya nilai, ini ada banyak siswa. Jadi disajikannya dalam bentuk batang-batang ini ya. Nah, jadi ini nilainya berarti ada nilai yang mendapatkan nilai 6, 7, 8, 9, 10. Ini banyak siswanya. Banyak siswanya tuh intervalnya ini loncat 2 ya. 0, 2, 4, 6. Nah, seperti ini. Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 6? Berarti ada 4 orang. Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 7? Berarti ini ada di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah antara 6 dan 8 berarti ada angka 7. Berarti yang mendapatkan nilai 7 ada 7 siswa ya. Itu dalam bentuk diagram batang. Untuk selanjutnya yaitu membaca data dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis ini merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Diagram garis ini biasanya digunakan untuk menyajikan data perkembangan atau pertumbuhan suatu hal dari waktu ke waktu setelah melakukan pengamatan. Misalnya data pertumbuhan tanaman dalam 1 bulan atau data berat badan bayi dalam 1 tahun. Nah, di sini ada contohnya berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Nah, dari bulan ke-1 ini 0 ya, dimulai dari 0 dulu. 0, bulan ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini berat badannya. Sama ya tadi loncat 2, 2, 0, 2, 4, 6, 8 ya. Nah, jadi kita bacanya cara membacanya bagaimana? Jadi pada bulan ke-1 berat badan Mita berarti ada di tengah-tengah antara 2 sama 4. Nih, berarti ada angka 3 ya. Berarti bulan ke-1 itu Mita berat badannya 3 kilo. Berat badan kedua naik. Berarti ini 4 kilo di sini. Berat badan ketiga bulan ketiga. Nah,
di antara 4 sama 6. Jadi 5 ya, ada 5. Nah, itu cara membaca data dalam bentuk diagram garis. Untuk selanjutnya yaitu membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau juring. Nah, setiap juring dibuat berdasarkan besar persentase atau besar sudut setiap data. Nah, ini persentasenya ya. Ya, jadi mangga ini ada 25%. Apel 20%, jeruk 35%, pisang 20%. Ini tuh data buah kesukaan dari 40 siswa kelas 5. Nah, bagaimana sih supaya kita tahu mangga ini kan 25%, apel 25%, berapa orang gitu ya yang suka apel gitu dari 40 siswa ini. Nah, di sini caranya jadi banyak siswa yang menyukai apel itu tadi 20%. Nah, tinggal 20% aja dikali siswa kelas 5 kan semuanya ada 40 ya. Jadi dikali 40. Ingat 20%. Persen itu per 100. Jadi 20 per 100 dikali 40. Caranya bagaimana? 20 dulu kali 40. Nah, 2 kali 4 itu kan 8 ya. Nah, 2 kali 4 dulu 8. Ini 0, tinggal tambahin aja. Nolnya berapa? 1, 2. Nah, 1, 2. Jadi 20 kali 40 itu 800. Kemudian baru dibagi 100. Dibagi 100. 100 kan 2 ya nolnya. Ya udah tinggal dibuang 2. Nah, gitu ya. Jadi 8 siswa. Jadi 20% dikali 40 itu ada 8. Jadi yang suka buah apel di kelas 5 itu ada 8 siswa ya.